Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Nusantara. Video ini dibuat dikarenakan waktu kita yang tidak cukup dalam pertemuan sejarah, sehingga saya membuat video ini dengan harapan supaya kalian bisa memahami mengenai kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara dan juga sebagai bahan untuk belajar kalian dalam menghadapi PAS. Oke, langsung saja. Kita akan bahas. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai teori-teori masuk Islam di Nusantara. Ingat ya, ada 3 ya, ada teori Gujarat, teori Mekah, kemudian teori Persia. Kita juga sudah melihat bagaimana jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia, ada melalui perdagangan, perkawinan, kemudian pendidikan, dan juga melalui jalur tasawuf. Selain itu, ada juga melalui jalur dakwah, bagaimana kita mengenal Wali Songo ya, yang 9 wali di Pulau Jawa menyebarkan Islam melalui jalur dakwah. Ada Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, kemudian ada juga Sunan Giri, ada Sunan Bonang, kemudian ada Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan juga Sunan Derajat. Selain itu juga kita sudah melihat bagaimana Islam masuk ke Nusantara, salah satunya melalui jalur kesenian, di mana contohnya ada Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang dan juga Sunan Bonang yang menggunakan gamelan. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Pertama kita bahas mengenai Samudra Pasai. Sering sekali ya kita mendengar bahwa Samudra Pasai adalah kesultanan Islam pertama di Indonesia. Sebenarnya ini adalah pernyataan yang keliru, karena menurut catatan sejarah, kesultanan pertama di Nusantara itu adalah Kesultanan Perlak ya, yang di sini Kesultanan Perlak ini ada di daerah Aceh bagian timur. Bagaimana kemudian kesultanan ini sudah ada di abad ke-8 Masehi. Baru kemudian di abad ke-13 ini muncullah kerajaan Kesultanan Samudra Pasai. Gabungan dari dua wilayah, itu Samudra dan juga daerah Pasai. Nah, mengapa kemudian kita lebih mengenali Samudra Pasai? Karena dalam segi hal kekuatan, kemudian besarnya kesultanan, memang Samudra Pasai ini lebih besar dibandingkan Kesultanan Perak. Namun dalam segi periodisasi atau waktunya, yang lebih dulu adalah Kesultanan Perlak ya. Oke, balik lagi, Kesultanan Samudra Pasai ini didirikan oleh Marausilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh tahun 1267 atau abad ke-13 Masehi di daerah pantai utara Sumatera. Nanti kemudian Samudra Pasai semakin berkembang dan mencapai masa kemasannya pada masa pemerintahan Mahmud Malik Az-Zahir ya. Nah, bagaimana kan dengan perekonomian dari Samudra Pasai? Karena letaknya yang strategis, Samudra Pasai ini yang paling utamanya adalah menjadi pusat perdagangan. Selain itu juga Samudra Pasai ini memiliki kontrol yang kuat di wilayah perairan Selat Malaka, sehingga karena ramainya jalur perdagangan sehingga masuklah sumber-sumber ekonomi dari pedagang-pedagang yang kemudian singgah dan menjadikan Samudra Pasai sebagai bandar pelabuhan. Selain itu juga Samudra Pasai memiliki beberapa komoditas perdagangan. Yang paling terkenal adalah lada dan juga kapur baru. Bahkan Samudra Pasai ini nanti semakin kuat secara politik dan juga kekuasaan ketika Sriwijaya nanti runtuh abad ke-13 ya. Jadi sebagai pengganti dari kerajaan Sriwijaya, yang mendominasi wilayah Selat Malaka adalah Samudra Pasai. Nanti di zamannya Muhammad Malik At-Tahir, Samudra Pasai ini bisa yang namanya membuat sebuah mata uang sendiri dari emas ya, dirham ini yang sebelah kanan ini, yang membuktikan bahwa pada masa Muhammad Malik, Samudra Pasai ini mampu mencapai kejayaan yang sangat besar. Kemudian runtuhnya kerajaan Samudra Pasai ini ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya konflik keluarga di dalam tanah Samudra Pasai sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik. Yang kedua, tidak terlepas pada abad ke-14, Majapahit ini kan sedang melaksanakan suatu ekspedisi, yaitu Sumpah Palapa, ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Salah satunya adalah wilayah Samudra Pasai. Nanti Majapahit ini melakukan penyerangan kepada Sultanan Samudra Pasai di abad ke-14. Namun Samudra Pasai belum runtuh ya. Nanti di abad ke-15,
Ada juga nih yang menyebabkan Samudra Pasai runtuh karena berdirinya Kesultanan Malaka. Kalau untuk lokasi di sebelah sini aduh nggak ada di peta ya, tapi di daerah Semenanjung Malaka. Bagaimana ketika Malaka ini mulai besar, pedagang-pedagang itu pindah sehingga yang tadinya ramai dan uang banyak masuk ke Samudra Pasai bergeser ke Malaka. Dan puncaknya nanti ketika Portugis melakukan penaklukan ke wilayah Malaka dan nanti berkembang juga sampai mengambil alih wilayah Samudra Pasai di tahun 1524. Dan nanti Samudra Pasai ini menjadi bagian dari Kesultanan Aceh ya. Jadi itu dari faktor kerajaan Kesultanan Samudra Pasai. Kemudian dalam segi kerajaan Kesultanan selanjutnya adalah Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Aceh ini melanjutkan kekuasaan dari Kesultanan Samudra Pasai yang sebelumnya itu di abad ke-13, kalau Kesultanan Aceh ini di abad ke-15. Didirikan oleh Sultan Ibrahim yang gelarnya adalah Ali Mughayat Shah tahun 1496. Kemudian nanti Aceh ini terkenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Bagaimana kekuasaannya itu dari Delhi sebelah sini ya sampai ke Semenanjung Malaya di sini. Artinya dominasi wilayah atas atau Selat Malaka ini nanti dipegang penuh oleh Kesultanan Aceh. Nah, ciri khas dari Kesultanan Aceh yang selanjutnya adalah bagaimana pemerintahan di Aceh ini ada dua sistem. Kita mendengar atau sering tahu ya ada yang namanya Teku ya, misalnya kayak Teku Wisnu ya. Nah, kalau kaum bangsawan ini disebutnya sebagai golongan Teku. Artinya dalam segi kelas sosial, kaum bangsawan ini memiliki peran dalam hal nanti mengatur masyarakatnya. Kemudian untuk permasalahan agama ini dipegang oleh kaum ulama atau disebut sebagai golongan tengku. Jadi untuk pemerintahan sosialnya itu kaum bangsawan, kalau untuk atau golongan teku, kalau yang agamanya adalah kaum ulama atau golongan tengku atau tengku. Tadi sudah disebutkan bahwa Aceh mengalami kejatuhan pemerintahan kemajuan besar itu pada masa Sultan Iskandar Muda, tidak terlepas ketika Malaka yang tadi dikuasai oleh oleh Portugis, ini membuat pedagang-pedagang yang tadinya ke Samudra Pasai pindah ke Malaka, pindahnya akhirnya ke Aceh, sehingga Kesultanan Aceh ini mengalami kemajuan ataupun keramaian dalam bidang perdagangan. Kekuasaannya juga dari Johor, Pahang, Kedah, Perak di Semenanjung Maluku dan Indragiri, Pulau Bintan dan juga sampai ke Nias. Nanti Iskandar Muda juga pada masa pemerintahannya menyusun suatu undang-undang atau tata pemerintahan disebut sebagai adat mahkota alam. Untuk komoditas perdagangan yang terkenal di Aceh juga sama ya, tadi sama dengan Samudra Pasai itu lada. Jadi memang wilayah Sumatera ini Aceh, Samudra Pasai ini terkenal oleh perdagangan lada. Di sini gambarnya ya, kalau belum pernah lihat lada. Dan selanjutnya mulai lemahnya Kesultanan Aceh ketika nanti sosok dari Sultan Iskandar Muda wafat. Ini tidak ada lagi pengganti rajanya yang cukup untuk membawa ataupun memimpin dari Kesultanan Aceh. Hingga nanti lama-kelamaan sepeninggalan dari Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Thani, Aceh ini mengalami kemunduran, di mana faktor eksternalnya menguatkan kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan juga di Selat Malaka. Nanti yang mengusir Portugis di Malaka adalah orang-orang Belanda. Sekaligus juga orang Belanda nanti berupaya untuk mendominasi wilayah Semenanjung Malaka, yaitu di wilayah Aceh, Samudra Pasai dan juga di Malaka. Dan nanti akhirnya dengan proses yang cukup lama ya, di tahun 1904 Aceh baru berhasil dikuasai oleh Belanda, yang menandai akhir dari Kesultanan Aceh. Nah, kita tadi sudah di Pulau Sumatera, kita lanjut nih ke Pulau Jawa. Sudah pasti sering dengar yang namanya Kesultanan Demak ya. Kesultanan Demak ini merupakan kesultanan pertama di Pulau Jawa. Lebih tepatnya itu didirikan oleh Raden Patah di tahun 1500. Sedikit informasi, kalau Raden Patah ini adalah keturunan atau anak dari Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Ketika masa Majapahit mulai mengalami kemunduran, Raden Patah kemudian dibantu oleh para wali Songo pada saat itu berupaya untuk mendirikan Islam ini sebagai suatu kekuatan politik yang lebih kuat lagi, yaitu dengan mendirikan Kesultanan Demak di wilayah Bintara, pesisir utara Jawa.
Selain yang terkenal oleh Raden Patah, nanti ada juga Patiunus nih, anak dari Raden Patah, ya. Bagaimana Patiunus nanti membendung pengaruh Portugis, atau Patiunus ini disebut sebagai Pangeran Sabranglor, ya. Karena mampu melakukan perlawanan, nanti menyerang wilayah Portugis di Malaka sini dengan kapal-kapal ekspedisinya. Meskipun gagal, tapi usaha dari Patiunus ini mempengaruhi bagaimana pengaruh Portugis ini lumayan lama masuk ke Pulau Jawa. Yang ketiga ada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini mampu menjadikan Demak makin pesat dengan wilayah kekuasaannya, bahkan nanti sampai ke Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Dan terakhir adalah Sultan Hadiwijaya atau Jagatingkir. Bukan lagu ya, jadi Jagatingkir ini nanti menjadi raja terakhir dari Kesultanan Demak. Nah, kekuasaan kerajaan Demak di sini di wilayah cukup besar ya. Di wilayah sini kemudian ciri khas utama dari Kesultanan Demak juga bagaimana penguasaannya akan bandar-bandar penting seperti di Jepara, kemudian Tuban, Sedayu dan juga Gresik. Jadi Demak ini pola ataupun corak kerajaannya itu adalah agraris dan juga maritim. Artinya ada agrarisnya, yaitu menghasilkan padi, beras, dan lain-lain. Kemudian dari segi maritimnya juga memiliki armada laut yang kuat dan juga bandar-bandar pelabuhan penting. Kesultanan Demak juga terkenal dengan penerapan ajaran Islamnya di Pulau Jawa. Bagaimana kalau kamu lihat di sini ya, ada gambar masjid ya. Ini adalah masjid di Demak. Bagaimana kalau kamu lihat bentuk masjidnya ini, atapnya atap bersusun ya, bukan atap kubah ya. Ini mencirikan bagaimana awal mula Islamisasi itu masih mengadaptasi arsitektur ataupun budaya masyarakat. Di sini juga dalam proses pemerintahannya, Kesultanan Demak ini nanti dibantu oleh para wali songo ya, dalam hal yang namanya untuk penasehat raja ya. Jadi nanti Raden Patah ini dibantu oleh wali songo untuk menentukan bagaimana arah politiknya, kebijakannya, dan lain-lain. Tadi udah dijelaskan bahwa Demak ini agraris dengan hasil utamanya beras dan juga maritim, aktif dalam kegiatan pelayanan perdagangan antar daerah ya. Oke. Kemudian nanti Demak juga melakukan perluasan wilayah. Bagaimana nanti Demak melakukan penyerangan ya, melakukan penyerangan ke Banten, ke wilayah Sunda Kelapa dan juga ke Cirebon. Alasan penyerangan ke Banten ini karena pada saat itu di tahun 1522 masih ada kerajaan Hindu, yaitu namanya Kerajaan Pajajaran. Nanti Kerajaan Pajajaran ini menganut ataupun menjalin kerjasama dengan Portugis. Ini akhirnya membuat Demak ini harus menyerang dari Pajajaran, karena kan tadi udah dijelasin ya kalau Patiunus ini sangat berupaya membendung pengaruh Portugis. Maka dari itu ketika mendengar bahwa Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis, akhirnya Demak melakukan penyerangan yang dipimpin oleh Fatahillah. Nanti bisa diambil alih kota Banten ini, kota Jayakarta nanti ya. Nanti diubah menjadi kota Jakarta hari ini oleh Fatahillah. Kemudian ketika Sultan Trenggono wafat, di Demak ini ternyata ada yang namanya perebutan kekuasaan ya. Karena ketika Sultan Trenggono ini wafat, yang diangkat menjadi sultan selanjutnya atau raja selanjutnya adalah putra sulungnya, yaitu Sunan Prawoto. Nah, pada saat itu dianggap bahwa Sunan Prawoto ini nggak cocok menjadi seorang sultan. Kenapa? Karena Sunan Prawoto ini lebih banyak itu justru di kegiatan keagamaan, bukan secara politik, sehingga dianggapnya itu lemah ya dalam hal kekuatan politiknya. Dan saat itu juga ada yang namanya sepupunya namanya Arya Penangsang. Ini adalah anak dari Pangeran Sekar Sidelapen, ini dari kakaknya Sultan Trenggono, yang merasa bahwa yang harus naik tahta itu sebenarnya adalah ayahnya Sekar Sidelapen. Cuma kan nanti Pangeran Sekar Sidelapen ini ternyata katanya ya dibunuh, sehingga yang naik itu Sunan Prawoto. Nah, karena tahu akan hal tersebut, akhirnya Arya Penangsang ini menuntut bahwa kekuasaan dari Demak itu seharusnya diserahkan kepada dia, Arya Penangsang. Akhirnya terjadi ribut terus, dan lama-kelamaan nanti bisa digantikan oleh Arya Penangsang. Dan selanjutnya nanti Jagatingkir nih sebagai sultan selanjutnya.
atau Sultan Hadiwijaya ini memindahkan ibu kota yang tadinya di Demak dipindahkan ke Pajang. Karena pemindahan ini akhirnya terjadinya perebutan kekuasaan lagi yang menyebabkan lama-kelamaan Sultanan Demak ini mengalami keruntuhan dan juga kemunduran. Pada tahun 1568. Oke, lanjut ke Sultanan Mataram. Nah, ini juga cukup besar ya Sultanan ini ya. Bagaimana pengaruhnya bisa kita lihat, ada Sultanan Jakarta, kemudian Surakarta. Ini awal mulanya dulu satu ya. Itu namanya disebut sebagai Kesultanan Mataram. Untuk letaknya itu di wilayah Kota Gede di sebelah timur Yogyakarta, dan pendirinya adalah Sultan Sutawijaya atau yang disebut sebagai Ki Ageng Pamanahan tahun 1586. Nanti pada masa pemerintahan Kesultanan Mataram ini, Mataram bisa menguasai hampir seluruh pulau Jawa kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Ini nanti kekuasaannya semakin luas itu karena kepemimpinan dari Sultan Agung ya. Sultan Agung ini nanti kegiatan politiknya melakukan ekspansi ke beberapa wilayah, makanya wilayahnya luas. Namun yang menjadi hambatan adalah yang ada di wilayah Batavia, yaitu VOC. Sultan Agung nanti melakukan penyerangan 2 kali ke VOC, ke Batavia, itu tahun 1628 dan 1629. Namun sayang banget keduanya itu mengalami kegagalan. Serangan pertama gagal karena kurang logistik. Mereka itu long march dari Yogyakarta jalan kaki sampai ke Batavia, akhirnya makanan kurang, pasukannya juga kelelahan, dan ketika bertempur di Batavia, orang-orang Belanda kan menggunakan sistem itu adalah benteng ya. Benteng pertahanan itu sulit ditembus. Hingga meskipun kalah jumlah, tapi secara pertahanan kuat, akhirnya lama-kelamaan pasukan Mataram ini mengalami kelelahan dan nanti mundur dulu. Tahun kemudian ekspedisi dilanjutkan lagi, menyerang Batavia lagi. Ini udah di-prepare nih sama Mataram nih, yaitu dengan menyiapkan lumbung padi di jalur yang dilewati oleh pasukan Mataram. Namun ternyata VOC dengan mata-matanya itu bisa mengetahui hal tersebut. Dibakarlah lumbung padi itu dan mengalami hal yang sama pada penyerangan pertama, di mana logistiknya mengalami kekurangan dan nanti akhirnya kalah ya pada serangan yang kedua. Kekalahan Sultan Agung ini nanti membuat yang namanya Mataram semakin mundur, bahkan nanti terpecah nih wilayah yang namanya Kesultanan Mataram. Sebelum kita melihat pecahannya, kita lihat dulu ada yang namanya kelompok masyarakatnya terdiri dari kaum bangsawan. Golongan elit biasanya ini adalah abdi kerajaan, kemudian non elit ini adalah masyarakat biasa ya, hamba saya itu yang lebih bawah lagi. Kemudian wilayah kerajaan itu ada Yogyakarta, Nagari Yogyakarta sebagai pusatnya, Nagari Agung ibu kotanya, dan mancanegara adalah wilayah-wilayah di sekitar Yogyakarta atau sekitar kekuasaan Mataram. Nah, untuk perdagangan ekonominya, Mataram ini mengandalkan dari sektor agraris, tidak menggunakan sektor kapal. Makanya tadi kenapa sih mereka itu jalan kaki dari Yogyakarta ke Batavia? Kenapa nggak lewat kapal aja? Karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup dalam bidang agraris. Meskipun nanti kapal-kapalnya juga ada, tapi nggak banyak ya. Oke, selanjutnya yang tadi saya sebutkan bahwa Mataram nanti mengalami perpecahan, bagaimana diadu domba oleh VOC. Yang akhirnya nanti muncullah perjanjian Giyanti di tanggal 13 Februari 1755, bagaimana kemudian Mataram dibagi menjadi 2. Ada Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Nah, ternyata tidak berhenti sampai di situ aja. Nanti dipecah lagi nih di tahun 1757, 2 tahun kemudian. Mataram yang tadinya ada 2 jadi 3, yaitu ada Kesultanan Yogyakarta, ada Kesultanan Surakarta, plus satu lagi adalah Mangkunegara ya. Jadi terpecah. Dan nanti ditambah lagi di tahun 1813 Yogyakarta dipecah jadi Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman. Jadi politik pecah belah ataupun adu domba VOC ini berhasil karena nanti ada perebutan kekuasaan antara Mangkurat III dengan Pakubuwono, yang akhirnya nanti wilayah Mataram melalui perjanjian dipecah belah hingga menjadi semakin kecil dan berdiri sendiri masing-masing. Oke, tadi Mataram sudah. Next, kita melihat dari Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten ini adalah kelanjutan bagaimana tadi ketika Demak mampu menguasai wilayah Banten, didirikan Kesultanan Banten. Ini raja pertamanya adalah Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin, tapi bukan yang dari Makassar ya, ini dari Banten ya, di tahun 1552. Sebagai raja pertamanya,
Kemudian di dalam Kesultanan Banten ini yang paling terkenal adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah tahun 1651 sampai 1692. Bagaimana Banten kemudian meskipun wilayahnya itu tidak banyak tapi mampu memegang ataupun mengunci dari Selat Sunda di sini ya. Ini dominasi Banten di Selat Sunda itu cukup besar seperti halnya tadi kita jelaskan bagaimana Samudra Pasir dan juga Aceh mengunci Selat Malaka. Kalau Banten di Selat Sunda ini cukup strategis juga ya. Selain itu juga pada masa Agung Tirtayasa, Banten ini dijadikan sebagai bandar pelabuhan yang ramai ya. Barang-barang dari timur ini biasanya diopernya ke Banten dulu, baru nanti ke atas ini, ke wilayah Sumatera. Yaitu karena kemampuan dari Sultan Agung Tirtayasa membawa Banten sebagai pusat perdagangan. Nanti kemudian orang Inggris juga mulai masuk menjajah wilayah Indonesia dan nanti Kesultanan Banten dihapus tahun 1813. Nah, proses menghilangnya Kesultanan Banten itu bukan semata-mata karena Inggris ya. Tetapi nanti ada beberapa hal, ya salah satunya nanti ada pertempuran ataupun perebutan kekuasaan juga. Oke, kita balik lagi. Banten tadi sudah dijadikan sebagai pusat perdagangan internasional, terutama ketika nanti Malaka ya. Malaka yang ada di atas, yang ada di sini. Ini kan diambil Portugis, pedagangnya lari nih ke bawah sini. Akhirnya Banten menjadi ramai. Kemudian masyarakat juga terkenalnya ramai ya dan juga terbuka terhadap para pedagang asing. Dan komoditas utama dari Banten ini adalah lada dan juga beras. Selain itu juga sama seperti Kesultanan Demak, Banten ini menggunakan ataupun memposisikan kaum ulama ini sebagai penasehat kerajaan juga ya dalam mengatur masyarakat dan juga pemerintahan. Ini tadi sudah saya sebutkan sedikit ya, saya spoiler sedikit bahwa nanti yang terjadi faktor kemunduran dari Banten adalah ada konflik internal nih antara orang tua dan anaknya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya namanya Sultan Haji. Konflik ini nggak terlepas dari politik adu domba VOC ya, bagaimana nanti Sultan Haji ini bisa diajak kerjasama sama VOC, bahkan nanti mengizinkan VOC untuk berdagang. Akhirnya nanti Sultan Ageng yang sangat anti dengan VOC yang meneruskan dari cita-cita Demak ya untuk melawan orang-orang Eropa, justru nanti berkonfliknya sama anaknya sendiri. Bahkan nanti Sultan Ageng ini justru ditangkap ya dan ditahan oleh VOC tahun 1683 pada tanggal 14 Maret 1683 dibawa ke Batavia. Ya, jadi memang ini mengkhawatirkan sekali ya bagaimana konflik antara ayah dan anak ini akibat intervensi dari VOC. Konflik tadi menandai akhir dari Kesultanan Banten yang tadi dihapus oleh Inggris. Nah, terakhir kita bergeser nih ke wilayah Indonesia bagian timur. Ada Kesultanan Gorontalo atau yang paling terkenal atau kalian mungkin nyebutnya adalah Kesultanan Makassar ya. Jadi sama aja Gorontalo dan juga Makassar. Dalam rajanya nanti raja pertamanya itu adalah Tumapa Risikalona. Ini dulunya menganut masih agama-agama lokal. Tapi kemudian ketika Islam mulai masuk ke wilayah Sulawesi, akhirnya menganut agama Islam. Dan nanti raja selanjutnya itu adalah Manggarai Daeng Matrabia. Jadi raja pertama yang memeluk agama Islam dengan gelar Sultan Alauddin. Oke, Kesultanan Gorontalo ini nanti mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau yang paling kita sering dengar adalah ayam jantan dari timur ya. Karena kegagahannya, keberaniannya, ketegasannya dalam melawan dominasi orang-orang Belanda. Sehingga kemudian terjadilah yang namanya Perang Makassar antara orang-orang Makassar, Kesultanan Gorontalo versus Belanda dan juga dibantu oleh Arupalaka dari Kerajaan Bone. Jadi Hasanuddin nanti ini berperangnya lawan dua pihak nih. Pihak orang asing itu adalah orang-orang VOC Belanda. Kemudian pihak lokal itu adalah Arupalaka dari Kerajaan Bone. Kenapa sih Arupalaka ini bekerja sama VOC melawan Hasanuddin? Pertama karena Gorontalo ini nanti menguasai wilayah Sulawesi dan salah satunya adalah ke wilayah Bone. Nah saat itu keluarga dari yang namanya Arupalaka ini kan keturunan dari Raja Bone ditawan, jadi tawanan dari Kesultanan Makassar, tapi bukan berarti disita ya, tapi menjadi bawahan dari Kesultanan Makassar. Nah, Arupalaka ini tidak terima bahwa rakyatnya itu kemudian keluarganya dan kerajaannya itu di bawah pimpinan dari Kesultanan Makassar. Akhirnya
mungkin melalui politik adu domba, Arupalaka ini mau bekerja sama untuk melawan Hasanuddin, yaitu melawan Kesultanan Gorontalo yang mendominasi di wilayah Makassar ini, Sulawesi ini, ya. Akhirnya nanti berhasil dan kita membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667, tepatnya tanggal 18 November. Apa sih isi dari perjanjian Bongaya ini? Satu, nanti orang-orang Belanda ini boleh melakukan monopoli ataupun menguasai secara penuh perdagangan di Makassar. Kedua, juga Makassar harus melepaskan jajahannya, salah satunya adalah Bonik, ya, yang tadi dari Arupalaka. Ketiga, Belanda boleh mendirikan benteng di Makassar, artinya bisa membuat basis militer di sana. Yang keempat, Arupalaka ini harus diakui sebagai Raja Bone. Jadi perjanjian Bongaya ini pada dasarnya membuat dominasi dari orang VOC ini semakin kuat di wilayah Makassar dan membuat Kesultanan Makassar lama-kelamaan nanti mulai kehilangan pengaruhnya dan juga kekuasaannya. Oke, ini Sultan Hasanuddin, ya. Sama seperti beberapa kesultanan yang lain di Kesultanan Gorontalo atau Makassar ini, kaum ulama juga memiliki peran penting, sama seperti kaum bangsawan, ya. Jadi kalau untuk kaum ulama biasanya menjadi penasihat kerajaan, pengatur politik, bangsawan ini mengatur masyarakatnya, pemerintahnya. Makanya nanti ada nih pelapisan sosial dalam masyarakat Gorontalo. Ada yang namanya disebut sebagai anak karung atau kareng. Ini adalah golongan bangsawan. Kemudian kalau masyarakat umum ini namanya tomaradeka. Jadi dalam masyarakat di Makassar ini memang mengenal pelapisan sosial. Kemudian dalam mengatur perdagangan, kerajaan Gorontalo ini punya hukum niaga, namanya itu Ade Auloping Loping Bicarana Pabahiye. Ini adalah hukum yang ngatur bagaimana seseorang boleh berdagang, tarif perdagangannya berapa, pajaknya berapa. Jadi udah ada tuh aturan yang jelas mengenai perdagangan. Dan barang utama atau perdagangan dari kerajaan Gorontalo ini adalah rempah, ya, dari Indonesia bagian timur itu dibawa semuanya ke Makassar. Ini bahkan menjadi incaran paling utama bagi orang Eropa itu datang ke Nusantara karena mencari rempah-rempah. Kemudian ada juga cendana, cangkang penyu, dan juga beras. Maksudnya beras ini juga hasil dibawa dari Pulau Jawa dan juga sekitarnya. Oke, mungkin itu, ya, dari saya mengenai materi Kesultanan Islam. Nanti kalian baca juga dari modul yang saya berikan, di sana juga lebih lengkap. Mungkin ada penjelasan yang saya belum masuk ke dalam video, kalian baca-baca lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan melalui grup WhatsApp ataupun japri ke saya. Oke, dari saya cukupkan, ya, penjelasan materi saya ini. Semoga ini menjadi bekal buat kalian menghadapi PPAS, dan jangan lupa untuk tetap belajar, kemudian juga tetap mempersiapkan ujiannya dengan baik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.